Halo adik-adik semua, kembali lagi dalam pembelajaran sel elektrokimia. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah pelajari yang namanya sel elektrokimia ini. Ya, di mana sel elektrokimia ini merupakan cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan perubahan zat yang menghasilkan arus listrik atau perubahan kimia yang disebabkan oleh arus listrik. Nah, jadi ada dua sel elektrokimia ini. Yang pertama adalah sel volta dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai sel volta. Maka pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pada sel elektrolisis. Ya, di mana sel volta dan sel elektrolisis ini ternyata berlawanan. Ya, apanya yang berlawanan? Maka mari kita simak. Yang pertama adalah pengertiannya. Oke, coba kita perhatikan. Di sini energi listrik jadi reaksi kimia. Artinya, sel elektrolisis di sini adalah sel yang menghasilkan reaksi kimia dari energi listrik. Ya, sel yang menghasilkan reaksi kimia dari energi listrik. Ini kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta kemarin dia energi listrik dihasilkan dari reaksi kimia. Ini reaksi kimia dihasilkan dari energi listrik. Ya, kemudian pada sel volta kemarin kita sudah belajar yang namanya kespontanan reaksi redoks. Ya, di mana reaksi redoks ini dapat berlangsung secara spontan karena adanya yang namanya deret volta. Ya, ternyata pada sel elektrolisis ini dia juga dapat menjalankan reaksi yang tidak spontan menjadi reaksi spontan dengan bantuan energi listrik. Ya, jadi dia bisa menjalankan reaksi yang tidak spontan menjadi spontan dengan bantuan energi listrik. Ingat ya. Kemudian di sel elektrolisis ini terdapat dua jenis katoda dan anoda. Ya, terdapat dua jenis elektroda maksudnya. Elektroda yang pertama adalah katoda yang bermuatan negatif dan yang kedua adalah anoda yang bermuatan positif. Ingat ya, katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Untuk memudahkan kita mengingat ini, maka diberi singkatan KNAP E. Ya, supaya memudahkan kita menghafal muatan-muatannya di katoda dan di anoda, maka diberi singkatan KNAP E. Katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Ya, katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Kemudian tadi dikatakan bahwa reaksi redoks berlangsung di sel elektrolisis. Jadi ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Untuk tempat berlangsungnya reduksi dan oksidasi ini, sama seperti pada sel volta, di sel elektrolisis juga reduksi berlangsung di katoda. Ingat ya, reduksi berlangsung di katoda, oksidasi berlangsung di anoda. Ya, jadi untuk membuat suatu rangkaian elektrolisis, ya, jadi gambar ini merupakan gambar rangkaian elektrolisis. Jadi pada rangkaian ini, kita membutuhkan suatu wadah. Ya, jadi gambar ini wadah yang dipakai adalah gelas kimia. Kemudian dua buah elektroda. Ya, jadi ini elektrodanya anoda dan katoda. Kemudian anoda dan katoda ini dihubungkan dengan arus listrik searah. Ya, ini dia baterainya. Kemudian diselupkan ke dalam larutan elektrolit. Ya. Jadi pada saat elektroda yang sudah dialiri arus ini dicelupkan ke dalam larutan elektrolit, maka kationnya nanti akan tertarik ke elektroda negatif atau ke katoda. Ya, kation akan tertarik ke katoda, sedangkan anion tertarik ke anoda. Ingat ini, kation tertarik ke katoda,
anion tertarik ke anoda. Karena ini nanti akan berhubungan dengan reaksi-reaksinya. Ya, jadi bagaimana reaksi yang terjadi di katoda dan bagaimana reaksi yang terjadi di anoda. Maka kita akan lihat reaksi-reaksi elektrolisis. Ya, jadi reaksi-reaksi elektrolisis ini dibagi menjadi dua, reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Yang pertama adalah reaksi di katoda. Jadi ketika kita mereaksikan reaksi di katoda ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah perhatikan yang kita reaksikan ini leburan atau lelehan. Kemudian yang kedua, perhatikan yang kita reaksikan ini jenis ion positifnya apa. Ya, karena ini akan berhubungan dengan syarat-syaratnya. Nah, jadi ada 3 syarat untuk reaksi di katoda. Yang pertama, ini dia ya, larutan. Jadi jika yang kita reaksikan ini adalah larutan, dan larutan ini mengandung ion positif dari logam aktif, maka kation tersebut tidak dapat direduksi. Yang direduksi adalah air. Nah, kation tidak dapat direduksi, maka yang direduksi adalah air. Perhatikan di sini katanya logam aktif. Nah, jadi logam aktif itu adalah logam yang berasal dari golongan 1A dan 2A. Ditambah dengan logam aluminium dan logam mangan. Jadi ini merupakan contoh logam aktif. Ya, jadi kalian harus ingat di golongan 1A itu ada apa aja dan di golongan 2A juga ada apa aja. Ya, jadi kalau kita sudah tahu jenis logamnya, kita tahu kalau itu merupakan logam aktif, maka itu tidak dapat direduksi. Yang kita reduksi adalah air. Maka reaksi di katodanya adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Jadi perhatikan di sini sudah terjadi yang namanya reduksi atau penurunan bilangan oksidasi atau biloxnya. Nih, hanya dari berapa ke berapa. Kemudian O-nya dari berapa ke berapa. Kita bisa hitung untuk membuktikan reaksinya reduksi atau oksidasi. Kemudian syarat yang kedua adalah lelehan. Ya, jadi lihat di sini kalau dia merupakan lelehan yang kita reaksikan, mengandung ion positif dari logam aktif lain, maka langsung direduksi menjadi logamnya. Ya, kalau katanya lelehan yang direaksikan, maka logam ini langsung direduksi menjadi logamnya. Ya, dilihat di sini ion positifnya misalnya L+. Ya, kemudian katanya langsung direduksi menjadi logamnya, menjadi L. Kemudian syarat yang ketiga adalah larutan asam. Nah, jika nanti yang kita reaksikan adalah senyawa yang mengandung H positif atau larutan asam, maka kationnya atau H positifnya dari senyawa itu langsung direduksi menjadi gas H2. Maka lihat ini 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2. Jadi ini merupakan syarat-syarat dan aturan yang harus dipatuhi untuk membuat reaksi di katoda. Sekarang kita mau melihat aturan untuk reaksi di anoda. Ya. Jadi untuk reaksi di anoda ini kita harus perhatikan yang pertama adalah jenis elektrodanya. Ya, jadi ada 2 elektroda, yaitu elektroda inert dan elektroda non-inert. Jadi kita harus pastikan dulu elektroda yang dipakai itu inert atau bukan. Kemudian yang kedua adalah jenis ion negatifnya. Jadi ion negatif yang bereaksi itu apa? Kita harus tahu dulu supaya kita bisa ikuti syarat-syaratnya. Nah, jadi pada reaksi di anoda ini juga ada syarat-syaratnya. Ya. Jadi kalau dia elektrodanya yang dipakai adalah elektroda inert,
Jadi inert ini artinya dia elektrodanya sukar bereaksi ya. Sukar bereaksi. Ini ada 3 ya. Misalnya karbon, platina, dan aurum. Jadi kalau nanti di soal dikatakan elektroda yang dipakai adalah salah satu dari ketiga ini, maka aturan yang kalian ikuti adalah yang pertama, katanya anion halida langsung dioksidasi menjadi halogen. Jadi ingat ya, anion halida itu adalah anion yang berasal dari golongan 7A. Maka kalian harus ingat di golongan 7A itu ada unsur apa aja. Ya, misalnya kita cobakan satu ya, misalnya adalah Cl-. Ya, jadi di sini reaksi di anoda adalah 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Jadi ini berlaku untuk ion yang berasal dari halida. Ya, langsung dioksidasi menjadi halogen. Kemudian syarat yang kedua itu adalah anion beroksigen. Anion beroksigen ini tidak dapat dioksidasi, maka yang dioksidasi adalah air. Nah, jadi kalian ingat anion beroksigen ini adalah anion yang mengikat oksigen. Misalnya seperti SO4 2 negatif, NO3 negatif, PO4 2 negatif, dan lain-lain. Ya, jadi ingat aja yang mengikat oksigen itu tidak dapat dioksidasi. Maka yang dioksidasi adalah air. Jadi ketika SiO4 nanti kalian temukan reaksinya, maka itu nggak bisa dioksidasi. Yang dioksidasi adalah 2H2O menjadi H+, tambah O2, tambah elektron. Kemudian aturan yang ketiga untuk elektroda inert ini adalah kalau nanti senyawanya adalah larutan basah, maka OH- dioksidasi langsung menjadi 2H2 tambah 2O2 tambah 4 elektron. Jadi ini merupakan 3 aturan untuk reaksi di anoda jika elektroda yang dipakai adalah elektroda inert. Bagaimana jika elektroda yang dipakai bukan inert? Ya, jadi elektrodanya ikut larut dalam larutannya. Maka yang teroksidasi adalah elektrodanya. Nah, jadi elektrodanya misalnya di sini reaksi di anodanya L menjadi L+ ditambah jumlah elektron. Jadi misalnya ini L-nya melambangkan logamnya yang teroksidasi. Jadi untuk memahami reaksi-reaksi elektrolisis ini, maka kita berikan satu contoh. Ya, jadi contoh soal yang pertama adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 menggunakan elektroda grafit atau karbon. Ya, jadi kita disuruh menuliskan reaksi elektrolisisnya. Maka langkah pertama yang kita tentukan adalah, nih perhatikan katanya dia larutan. Ya, larutan berarti yang kita pakai adalah nih, larutan ini, ketentuan atau syarat yang nomor 1. Kemudian katanya menggunakan elektroda grafit atau karbon. Ya, berarti elektrodanya inert. Maka ketentuan yang kita pakai adalah salah satu dari 3 ketentuan ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ionisasikan larutannya. Ya. Ionisasi berarti kita tentukan ion positif dan ion negatifnya. Jadi di sini CuSO4 terionisasi menghasilkan Cu2+ tambah SO4 2 negatif. Ya, maka dari sini setelah kita ionkan, kita bisa tentukan yang mana di katoda, yang mana di anoda. Ya, jadi di sini katanya Cu2 positif ya. Jadi kation ini tadi pada rangkaian sel elektrolisis kita sudah
tahu katanya kalau kation itu menuju ke katoda. Ya, jadi di sini kationnya ini menuju ke katoda. Jadi di katoda nanti adalah si Cu2+. Kemudian anionnya, anion yang di sini adalah bergerak menuju anoda. Maka di anoda nanti adalah si SO4 2-. Oke, sekarang kita perhatikan syarat-syarat reaksi di katoda maupun di anoda. Maka di sini katanya larutannya adalah si Cu. Maka lihat di sini katanya kalau larutan yang mengandung ion positif dari logam aktif, maka yang direduksi adalah air. Jadi kalau bukan dari logam aktif, maka yang direduksi adalah langsung kationnya. Jadi lihat ini, karena Cu bukan bagian dari logam aktif ini, maka si Cu langsung direduksi menjadi Cu. Ya, jadi Cu2 positif ditambah 4 elektron menghasilkan 2 Cu. Kemudian di anoda adalah SO4 2 negatif. Maka perhatikan katanya kalau anionnya beroksigen, itu nggak bisa dioksidasi. Yang dioksidasi adalah air. Maka di sini kita lihat reaksinya menjadi 2H2O menghasilkan O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron. Ya, jadi di sini elektronnya bisa kita coret ya. Bisa kita habiskan. Maka reaksi yang tersisa adalah 2Cu2+ tambah 2H2O menghasilkan 2Cu tambah O2 tambah 4H+. Kemudian kita bisa langsung tuliskan reaksi yang ini. Ya. Jadi CuSO4 tambah 2SO4 2 negatif di sini. Jadi itu merupakan satu contoh soal untuk reaksi elektrolisis. Oke, kita coba satu contoh soal lagi. Ya, katanya elektrolisis lelehan MgCl elektroda karbon. Nah, jadi kita disuruh menentukan reaksi elektrolisis dari lelehan MgCl2. Jadi perhatikan di sini, katanya adalah lelehan, berarti kita pakai yang ini. Kemudian untuk anodanya katanya elektrodanya elektroda inert. Maka kita pakai salah satu dari sini. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ionisasikan lelehan ini. Ya, MgCl2 terionisasi menjadi Mg2+ tambah 2Cl negatif. Ya, jadi kation di sini kan ke katoda, maka di katoda ada Mg2+. Kemudian anion di sini ke anoda, maka di anoda ada Cl-. Sekarang kita lihat, katanya lelehan mengandung ion positif dari logam aktif lain, langsung direduksi menjadi logamnya. Jadi di sini Mg2+, langsung kita reduksi menjadi Mg. Kemudian untuk anodanya, katanya adalah anion halida langsung dioksidasi menjadi halogen. Karena ini, Cl ini merupakan anion halida, maka langsung kita reaksikan menjadi halogen. Ya, 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Sekarang ini bisa kita coret, elektronnya bisa kita habiskan karena jumlahnya sama. Maka sekarang kita tentukan senyawa yang sisa atau unsur yang sisa, kita tulis ulang di bawah. Jadi yang bersisa adalah Mg2+ tambah 2Cl- menghasilkan Mg tambah Cl2. Jadi ini merupakan contoh untuk reaksi-reaksi di elektrolisis. Ya, sampai di sini pembahasan mengenai pengenalan sel elektrolisis. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan pelajari lagi perhitungan kuantitatif di sel
elektrolisis. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih.